Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk kembali. Selamat siang rekan-rekan. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang materi kita dasar-dasar teknik mesin. Kebetulan sesuai yang kita rencanakan dari pertemuan kemarin, materi yang akan kita bahas untuk pertemuan sekarang ialah tentang alat ukur ya dan alat pembanding seperti hairline dan square line. Nah, untuk pembukaan, apakah rekan-rekan pernah melihat tentang aplikasi orang menggunakan jangka sorong? Pernah? Square line atau hairline? Nah, oke. Kalau udah pernah melihat berarti bisa dibayangkan ya bendanya seperti apa. Nah, oke. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, ada satu hal yang perlu Bapak sampaikan, bahwa di abad 21 ini teknologi itu sangat cepat perkembangannya. Salah satunya ialah teknologi microchip atau teknologi perkembangan lainnya gitu. Jadi ketika kalian memegang handphone, ketika kalian memegang handphone, misalkan hari ini beli handphone baru, 1 kali 24 jam kemudian ini sudah kadaluarsa. Karena perkembangan teknologi itu ternyata setiap 8 jam sekali itu selalu ada perubahan atau ada peningkatan. Jadi maka dari itu ada baiknya kita harus selalu memotivasi diri untuk bisa lebih maju lagi ya. Karena apa? Karena kita harus bersaing sekarang bukan hanya dengan sesama manusia atau sesama bangsa dari luar negeri, tapi kita juga akan bersaing dengan AI atau komputer atau kecerdasan buatan. Karena itu tantangan kita di masa yang akan datang. Ya, jadi sekali lagi mohon dicamkan bahwa apapun yang kita hadapi sekarang ialah lebih berat dari periode-periode yang belakangan ya. Jadi gitu. Oke, jadi yang akan kita pelajari ialah jangka sorong ya atau alat ukur untuk aplikasinya. Oke. Tujuannya setelah pembelajaran ini selesai diharapkan rekan-rekan atau kalian bisa lebih memahami atau bisa mengaplikasikan penggunaan jangka sorong itu dengan baik dan benar. Oke. Sebelum kita mulai ada soal sebagai pembuka yang mesti Bapak sampaikan. Oh, kebetulan untuk hari ini hadir semua? Oke, siap. Oke, ini ada soal pembukaan. Biar ini silahkan Bapak kasih waktu 10 menit buat mengisinya. Bagikan aja ke belakang. Kalau kelebihan dikasih rekannya aja. Silahkan kasih nama di atasnya. Siapa yang belum kebagian? Belum? Ini. Oke, silahkan kalian boleh mengisinya untuk pembukaan. Silahkan. Sebisanya saja. Isi sesuai pertanyaannya, dijawabnya di bawahnya aja. Silahkan. Kalau yang kurang paham atau tidak tahu jawabannya dilewat saja, gak apa-apa. Sebisanya saja.
Masih 5 menit lagi. Tiga menit lagi. Oke, waktunya habis, boleh dikumpulkan biar Bapak tahu pengetahuan kalian sejauh mana ya. Silahkan dikumpulkan aja satu orang ke depan. Udah dikasih nama ya? Ya. Sudah semua? Ya. Yang belum kumpulin? Oke. Silahkan. Ya, terima kasih. Ya. Oke, sebelum kita mulai, ada video yang dapat Bapak putarkan sebagai pembelajaran ya.
Ah. Nah, silahkan disimak baik-baik. Cek. Tes. Low. Ketika kita hendak menggunakan palu, tangkai palu harus dipegang pada bagian ujungnya. Jangan sampai memegang bagian tengah ataupun kepala palu. Saat melakukan penyayakan, pastikan penggunaan fokus diarahkan pada tempat penyayakan. Hal ini bertujuan agar tidak salah
Dan apabila pemahatan hampir sampai pada pinggiran benda kerja, maka pukulan palu tidak terlalu keras. Tayangan selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan saat proses penyingkiran. Seperti halnya saat memahat, benda kerja ketika dijepit pada ragum harus cukup kuat. Hal ini bertujuan agar benda kerja tidak berubah arah dan tempat saat dilakukan penyingkiran. Yang kedua, apabila menjepit benda kerja pada ragum, benda kerja yang keluar dari mulut ragum janganlah terlalu tinggi, terutama jika benda yang diambil itu adalah logam tipis. Apabila keadaan memungkinkan, perbandingan benda yang keluar dari mulut ragum harus lebih kecil daripada bagian yang dijepit. Selanjutnya, posisi kaki berada di sebelah kiri ragum dengan kaki tetap pada tempatnya. Kedua lutut harus dibentangkan dan jarak antar kaki disesuaikan dengan panjang kaki. Gerakan badan dan lutut berdiri tegak pada posisi awal dan selanjutnya dicondongkan ke depan selama gerakan pemotongan berlangsung. Kaki kanan tetap lurus selama proses penyingkiran dan lutut kiri dibengkokkan ke dalam. Cara memegang kikir yang tepat adalah dengan tangan kanan pada tangkai kikir dengan ibu jari tangan terletak di bagian atas daripada tangkai. Jempol tidak boleh terlalu keras menekan pada tangkai kikir. Kikir digerakkan maju oleh telapak tangan. Selanjutnya, cara menekan kikir. Selanjutnya ini merupakan posisi tangan ketika mengikir kasar. Yang kedua, menunjukkan cara melepaskan kikir dan benda kerja. Dan yang terakhir merupakan posisi tangan ketika benda kerja hendak diratakan. Ya, demikian materi yang bisa saya sampaikan, yaitu tentang perkakasangan dan bagaimana cara kita memahat dan memiliki benda kerja dengan baik dan benar. Semoga bermanfaat, semoga bisa kalian terapkan di dalam pembelajaran khususnya di jurusan teknik mesin SMK bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Barusan kita sudah sudah melihat video pemaparannya perihal cara penggunaan perkakas tangan. Ya, salah satunya yaitu dengan menggunakan yang akan kita bahas yaitu vernier caliper atau jangka sorong. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan intinya observasi masalah, kita akan mempelajari tentang teorinya itu sendiri. Oke. Nah, ini dia itu bisa dilihat di video ya. Ini yang disebut jangka sorong atau vernier caliper. Bentuknya seperti ini dan itu posisinya. Nah, ada beberapa fungsi ya, fungsi dari vernier caliper itu sendiri. Pertama apa? Ada yang bisa angkat tangan? Angkat tangan aja. Ya, silahkan. Mengukur benda kerja pada bagian luar bentuk kubus, persegi panjang, bujur, sangkar, atau bulat. Betul, ya. Salah satu fungsinya itu. Yang kedua ada lagi yang mau angkat tangan? Silahkan. Oh, silahkan Wahyu. Mengukur benda kerja pada bagian dalam
Ya, selanjutnya ada lagi? Silakan. Oke. Mengukur kedalaman lubang. Betul. Dan terakhir siapa? Ada yang mau? Ya, Wawan, silahkan. Oke. Ya, itu beberapa fungsi dari apa vernier caliper itu sendiri. Nah, bagian-bagiannya itu ada beberapa bagian. Ada yang dinamakan apa? Yang pertama itu ini disebut outset untuk mengukur apa? Bagian luar. Yang kedua apa? Inside untuk mengukur bagian. Yang ketiga ini untuk mengukur kedalaman. Yang keempat untuk mengukur. Oke. Dan yang kelima ada skala ya. Skala menunjukkan nilai angka nominal. Yang keenam skala Ferrer ya untuk menambah apa? Untuk melihat ketelitiannya. Oke. Selanjutnya, nah jenis-jenis jangka sorong itu sendiri itu terbagi menjadi beberapa. Ada yang ketelitian 0,2, ada yang ketelitian 0,05, ada yang ketelitian 1/128 inci ya. Dan yang biasanya yang familiar di kita adalah 0,05 sama 0,02 ya. Untuk cara pembacaan jangka sorong itu sendiri, kita ada yang namanya skala utama dan ada skala Nonius. Ya, skala Nonius itu ialah skala untuk ketelitian di belakangnya. Oke. Nah, ini dia. Ini salah satu contohnya ketika misalkan skala utamanya menunjukkan angka seperti itu, angka 9, dan skala pembaginya ialah yang bawahnya 2, berapa itu? 2,6. Jadi kalau dijumlahkan pembacaan yang di layar itu ialah 9,26. Oke, udah paham ya sampai sini? Kalau ada yang ditanyakan angkat tangan aja, nanti gak apa-apa disela, gak apa-apa. Pak, saya kurang paham seperti itu. Atau mau ke air atau apa? Silahkan tinggal angkat tangan aja. Oke. Nah, ini juga seperti contoh berikut, tidak terlalu kelihatan ya? Oke. Nah, posisi pengukuran itu sendiri ada beberapa posisi. Pertama, bisa di bendanya atau alat yang akan kita ujinya bisa ditaruh di daerah sini, itu untuk mengukur diameter luar. Kalau di atas untuk mengukur diameter. Dan kalau pakai yang ini untuk mengukur kedalaman itu sendiri ya. Nah, itu ada beberapa contoh cara yang betul, yang salahnya seperti ini. Oke. Nah, ini contoh mengukur ketebalan apa itu? Kanvas coupling ya. Terus yang sana itu mengukur ketebalan apa namanya? Ya kampasnya itu sendiri. Kalau itu kampas rem ya, yang ini kampas coupling. Nah, ini bukti apa gambar lebih realnya. Kalau misalkan posisi seperti ini, berapa kira-kira? 11, 10. 10,7 ya, itu kita lihat ya, yang barusan itu 10,75. Nah, seperti itu ialah materi apa namanya yang kita pelajari dari jangka sorong itu sendiri. Oke. Nah, setelah kita pemaparan materinya, nanti kalau memang misalkan ada yang kurang paham atau kurang bisa, nanti bisa bertanya kepada Bapak langsung. Oke. Nah, sekarang kita coba observasi langsung ke benda kerjanya sambil kita memperkuat pengetahuan kita tentang cara menggunakan alat ukur itu sendiri. Boleh seperti yang sudah biasa kita bagi kelompok. Silahkan kalian sesuai kelompoknya masing-masing.
Awas. Gak usah ini mah. Ini aja, ikut aja. Ininya gak bisa ditarik, ada kabelnya ke dalam. Oke, gabung aja sini. Ya gitu aja. Oke, silahkan satu kelompok, satu atau dua alat. Silahkan dibagikan saja. Ini alatnya, ambil aja silahkan. Oke. Bapak kasih waktu kalian sekitar 30 menit buat observasi alatnya. Silahkan ini bagikan satu orang satu bagiin aja. Ini namanya LKPD ya, lembar tugas yang mesti kalian selesaikan. Nah, nanti benda kerjanya nanti soal dibagikan aja. Ambil aja ketua kelompoknya. Silahkan untuk anggotanya. Sok. Udah kebagian semua? Ambil. Oke. Nah, nanti karena kebetulan itunya tidak ada untuk pistonnya, kita ganti saja untuk mengukur diameter ini ya, diameter luarnya. Ini coba nanti benda ukurnya nanti dikeliling aja ya. Pertama ini di rolling aja alatnya. Oke. Nah, yang ini dulu yang diselesaikan yang ini. Yang diselesaikan yang ini aja dulu ya, kasih nama, ini coba diperagakan. Yang gambar nomor 1 diganti sama boring ya, boring. Nanti kita diameter ininya berapa? Sok silahkan dicoba. Kalau ada masalah atau kurang paham, nanti bisa ke tanyakan. Didekatkan sedikit. Nah, cara ngukur kampasnya jangan sama ininya, kampasnya aja ininya. Berarti ini sama sini gitu. Ya. Ya berarti ukur ini dulu, nanti ini dikurangi ini gitu. Paham ya? Ya, jadi yang diukurnya ketebalan kanvasnya aja ya, bukan dengan rumahnya. Nah, ya metodenya nanti seperti apa? Silakan. Ininya aja. Ya. Kelas berapa? Apa? Ini kelas berapa itu? Oh, terserah. Kelas 10 saja. Ada yang gimana? Iya, langsung aja tulis di sini. Ini kebetulan yang alatnya yang adanya ada bearing, ya terus aja di sini bearing. Diameter luarnya berapa, diameter dalamnya berapa. Gitu. Nanti kalau udah selesai semua, satu orang satu kali ya. Jadi ngukurnya gantian. Ya.
Ya, gimana? Ini satu atau semuanya segini? Enggak, diameter luarnya itu nggak usah, ini aja. Dalamnya aja. Dalamnya aja, diameter dalamnya aja. Ya udah. Ya. Sudah semuanya belum? Oke. Udah satu orang satu kali. Coba diperiksa lagi. Nanti takutnya ada yang ini. Kalau ada yang kurang paham bisa bertanya ya. Ini Pak. Ya. Tuh. Satuannya apa? Ya. Ditulis satuannya ya. Milimeter, kilometer, meter atau apa? Ditulis satuannya. Nah, untuk mengukur ketebalan kanvas rem, kita bisa nih, untuk mengukur ketebalan kanvas rem, ini kan ada rumah kampasnya, ya, ada kanvasnya. Nah, kita ukur dulu semuanya, nanti rumah kampasnya ketebalannya berapa, tinggal dikurangi, jadi ketemu ketebalan kanvas remnya. Paham ya? Ya, tekniknya seperti itu. Jadi ukur semuanya dulu, nanti dikurangi rumah kanvasnya atau platnya. Jadi ketahuan ketebalan kanvas remnya itu sendiri. Oke, paham ya? Sok, coba diperiksa lagi yang kebagian ini. Nanti sebelum kita rolling. Tadi mana yang di bawah? Oh iya. Itu di mana? Wahyu, mana Wahyu tadi? Bisa Wahyu? Ah, siap. Kalau sudah silahkan ditukar.
Ini dikasih ke kelompok ini ke sana ya, tukar aja. Udah, nah, ini tukar ke sini. Nah, ini kasih ke belakang. Ya, taruh sini. Ngambil yang ini. Yang ini. Nah, itu kasih ke belakang. Itu ngambil dari sana. langsung tebak sebelum pas ya. Sampai Iya, diisi aja. Nah, ini ukur dulu semuanya. Nanti dipotong ini. Ya, ini yang ini aja yang kelihatan. Jadi nanti ketahuan ini tebalnya berapa gitu. Kurangin nilainya. Ya, dikurangin gitu. sok balikan di berarti salah. Ayo atau mulu. Baca, Bo. Ini kenapa ini? Harus satu orang harus kebagian ya. Nanti biar ketika dites per orang jadi kalian paham. Oke? Mungkin pertemuan minggu depan kita akan tesnya ya. Jadi ini untuk pertama per kelompok. Dicoba satu orang coba masing-masing.
Udah diisi semuanya? Sok. Masih banyak waktu. Udah kalau udah selesai. Udah selesai belum? Itu udah kelompok itu? Oh, sok silahkan rolling lagi alatnya. Nah, sok itu berarti itu ngambil yang itu. Itu belum? Oh. Ya. Nah, jadi tekniknya ini ukur dulu tebalnya berapa, lalu dikurangin yang ketebalan yang ini. Yang sepatunya. Jadi nanti ketemu tebal kanvasnya berapa gitu. Paham ya? Ini dulu ukur semuanya lalu dikurangin ini. Ya. Yang ini nih. Nah ini. Di sini sama ini. Siapa? Ininya nyampe gak? Nah ini yang. Ini. Ya udah. Ya itu betul. Datang lagi bulan. Pakai satuan ya cara ngisinya. Ya betul. Di meja akhir mana mah tutup. Panik kurang. Kalau ke bawah kayak turun ke.
Gimana? Ya, diameter itu. Ya, diameter dalamnya itu. Mana itu? Di Bandung. 15. Bapak tinggal di sini Yunus. Batas 20. Udah selesai belum? Coba ada masalah? Kalau ada masalah silahkan bertanya. 15 patah sikit. Canggih bos. Ini ngukur blok belum ya? Oke, kalau itu udah selesai di rolling lagi? Belum? So, lanjut aja kalau belum. So. Sok yang belum ditukar aja, kalau yang udah ditukar aja. Ini yang belum apa ini? Yang belum? Udah semua? Gimana? Ya, sama kayak tadi. Ini udah belum? Oh ya. Nanti aja pertemuan berikutnya. Ya itu aja yang depannya aja.
Oke, karena waktunya sudah mau habis, Bapak kasih waktu 10 menit lagi ya. Ya, nanti kan setelah ini istirahat ya. Jadi 10 menit lagi, silahkan. Diperiksa dulu. Nanti proyeknya minggu depan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sok diperiksa lagi aja dulu. Ya, nomor 3 mah 82. Itu jangan ya. Enggak apa-apa. Gimana? Udah? Kelompok 1 udah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oh, silakan. Kalau belum silakan. Kalau tidak paham, tanya sama rekannya. Kalau belum paham, bisa tanya lama Bapak ya. Cara penggunaannya. Boleh? Pakai nama. Ya, kelas kalian, kelas 10. Ini kelas 10 kan? Oke, kalau udah selesai, silahkan nanti sebelum ini rapihkan lagi alatnya. Ya, rapihkan lagi alatnya. Karena ini proyeknya belum selesai, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, jadi intinya seperti ini rekan-rekan. Jadi intinya, kenapa kita memilih metode PBL atau berbasis proyek dalam praktek, biar memudahkan rekan-rekan untuk memahami cara penggunaan atau cara aplikasi dari alat itu sendiri. Nah, jadi nanti kita evaluasi dan kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat buat kalian semua ya. Itu tugasnya. Untuk LKPD-nya silahkan di bawah saja. Nanti kita akan pakai lagi buat pertemuan berikutnya. Terima kasih atas waktunya. Kita minggu depan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.